Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risa Amelia Ventinur dari Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 1197330. Di sini saya akan menganalisis tentang penguat integrator dalam operational amplifier. Sebelumnya kita di sini menggunakan beberapa komponen, yaitu op-amp LM741-NS, karena pada software LTSpace ini tidak terdapat op-amp LM741-NS, kita harus mendownload filenya dulu, kemudian menyatukan file rangkaian ini dengan file LM741, kemudian kita op-amp dan kemudian kita mengklik mengetik .include LM741.mode. Kemudian kita mengubah namanya, value-nya menjadi LM741-NS. Cara lebih jelasnya ada pada video sebelumnya. Kemudian kita menggunakan satu sumber tegangan dengan sinusoidal, dasar offsetnya 0, amplitudenya 1, dan frekuensinya 1 kilo, resistansi 1 kilo, kapasitornya 1 milifarad, kemudian VCC 15 dan tegangan 15 volt. Langsung saja kita menganalisisnya dengan running dengan stop motion-nya 10 milisekund. Pertama-tama kita akan menganalisis dulu teorinya bahwa untuk op-amp ideal VA sama dengan VB. Pada penguat integrator ini VA-nya ada di sini, VB-nya ada di sini, dengan VB itu terhubung dengan ground, maka nilainya 0, maka dari itu VA-nya pun akan menjadi sama dengan 0. Kemudian akan menggunakan hukum Kirchhoff 1 bahwa sigma I masuk dan sigma I keluar akan sama dengan, hasilnya akan sama dengan maka didapat dari hukum Kirchhoff 1 bahwa V output-nya itu integral dari V input, atau dapat dirumuskan bahwa V output sama dengan 1 per min RC integral V input dt. Kemudian kita akan menganalisis V input terlebih dahulu. Di sini kita akan mendapatkan titik puncak 1 volt dan titik tambahnya min 1 volt. Kemudian kita tambah load untuk V output-nya. Nah, maka kita akan mendapatkan V output itu sebesar 13,9300 kurang dari 13,930 volt. Kita jumpai kembali. Pada V output ini, grafik yang dihasilkan masih belum stabil. Pada V input, periodenya adalah 1 milisecond, sama seperti V outputnya. Kemudian kita ubah kapasitornya menjadi 1 mikro. Kita running kembali, maka di sini sudah akan stabil. Kita mendapatkan nilainya sebesar 13,92, sedikit bergeser dari yang barusan. Kemudian kita jumpa kembali, kita kembalikan kepada, kita ubah kapasitornya menjadi nano, 1 nano. Kemudian merunning kembali. Di sini kita dapat tegangan sebesar hampir 15 volt ya. Hampir 14 volt. Kita jump kembali. Di sini akan terdapat cut off terjadi karena kita hanya memberikan tegangan sebesar 15 volt dan 15 volt. Ketika V-nya dinaikkan menjadi 30 volt, kita naikkan VCC-nya menjadi 30 volt. Jadi 30 volt. Kemudian merunning kembali dan mengembalikan ini 1 mikro. Nah, di sini sudah cukup menganalisis
hasil V input dan V outputnya akan berbeda. Nah, sekian dari rangkaian integrator. Kita akan melanjutkan pada rangkaian penguat diferensiator. Kemudian kita lanjutkan kembali pada rangkaian penguat diferensiator. Di sini kita masih menggunakan tegangan sinusoidal, base offset 0, amplitude 1, frekuensi 1 kilo, kemudian kapasitor 1 μ, resistornya 1 kilo ohm, op-ampnya menggunakan op-amp LM741, kemudian VCC 15 dan tegangan 15. Kita langsung saja merunningnya dengan stop time 10 milisecond. Yang pertama kita lakukan adalah menganalisis V input yang terdapat pada satu rangkaian ini. Kita masih mendapatkan V input titik puncaknya 1 ohm dan titik puncak lembahnya ada di min 1 ohm. Min 1 volt. Pada penguat diferensiator, op-amp idealnya masih sama, VA sama dengan VB sama dengan 0 karena dihubungkan dengan ground. Kemudian dengan menggunakan rumus hukum Kirchhoff 1, sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar, maka akan didapatkan V output itu sebesar min RC diferensial V input. Maka dapat dikatakan bahwa penguat diferensiator adalah V outputnya hasil diferensial dari V input. Kemudian kita akan melanjutkan untuk menganalisis V output. Di sini kita akan mendapatkan puncak sebesar di sini kita akan mendapatkan sebesar 11,58 volt. Masih belum, pada grafik yang dihasilkan V output ini masih belum stabil. Kemudian kita akan mengubah kapasitornya menjadi 1 mili. Kemudian merunning kembali dan akan menghasilkan tegangan puncak sebesar 13,5. Kemudian kita akan mengganti resistornya menjadi 100 ohm dan kapasitornya 1 mikron masih tetap. Kemudian kita merunning kembali. Nah, di sini masih ada noise. Kita atur stop time-nya menjadi 100 milisecond. Nah, amplitudenya akan meningkat, akan tetapi masih ada noise. Ditampilkan perbedaan bahwa jika kapasitornya 1 μ, errornya 1 kilo, maka akan didapat tegangan yang berbeda dan tegangan outputnya akan berbeda. Kita ubah kembali menjadi 1 μ dan 1 kilo. Kita running kembali. Nah, kita akan mendapatkan tegangan puncaknya ada di 6 volt dan min 6 volt, tetapi di sini masih ada noise. Tetapi akan terjadi perubahan fase yang V output dan V inputnya akan menggeser. Sekian yang dapat saya sampaikan dari penguat integrator dan diferensiator. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.